Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kepada yang terhormat tim dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya Nuruddin Kafi, pengajar dari SMP Tesakibia Kota Bontang, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021. Hari ini, Senin, tanggal 13 September 2021 akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dilaksanakan pada siswa SMP Tasakibiyah kelas 9. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini ya, Senin tanggal 13 September 2021, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kenikmatan iman, Islam, dan juga nikmat sehat ya. Sehingga dengan nikmat ini kita pada pagi hari ini dapat berkumpul melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui media Google Meet ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita di minggu kemarin ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum dimulai cek kesiapannya dulu ya. Yang belum mengaktifkan kameranya untuk segera mengaktifkan kameranya, karena setelah ini akan Bapak absen ya. Bapak absen ya. Bapak absen dulu. Oke. Nah, baik. Alhamdulillah, insya Allah sehat semua ya anak-anak sekalian. Sehat semua kan? Semoga yang sedang sakit, baik teman-teman dari teman kalian maupun dari keluarga kalian, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Baik. Nah, Bapak absen dulu ya. Absensinya tetap ya, walaupun online tetap absensinya tetap Bapak absen secara manual, walaupun kita daring tetap nanti Bapak absen ya kehadirannya. Ahmad Yogi hadir? Hadir. Andi Alfarin? Hadir. Andi Afid Puding? Oh ya, sudah. Ya. Yang lain yang belum masuk, yang belum absen nanti akan diabsen kemudian ya. Baik. Dan juga rekap dari kehadiran ini akan kita lihat di kehadiran yang ada di Google Meet ya, yang masuk pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, terlihat? Sudah terlihat ya? Ya. Google Meet-nya kelihatan ya? Ya, Pak. Terlihat. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, materi kita pada hari ini adalah tentang hormat, taat, patuh kepada orang tua. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi hari kiamat. Ya. Kira-kira apa hubungannya hari kiamat dengan patuh dan hormat kepada orang tua?
Coba ada yang tahu. Seandainya besok hari kiamat, kita belum bisa hormat, patuh, berbakti kepada orang tua, kira-kira apakah kehidupan kita bahagia atau sengsara? Sengsara. Iya, sengsara ya. Insya Allah, apa bukan insya Allah ya, bisa dipastikanlah orang yang belum bisa berbakti kepada orang tua, bahkan mungkin naudzubillah durhaka kepada orang tua, ketika saatnya nanti hari kiamat datang, ya bisa jadi kita termasuk ahli neraka. Atau tidaklah kiamat besar, kiamat kecil saja ya, misalnya kematian ya. Nah itu juga sebuah sesuatu yang musibah besar bagi orang-orang yang belum bisa berbakti, taat, patuh kepada orang tua. Kita belajar pada pagi hari ini, kompetensi dasarnya adalah memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nanti akan dijelaskan apa sih hubungannya orang tua dengan guru, kok seakan-akan kedudukannya sama. Nah, nanti akan dibahas kemudian. Kemudian menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Bagaimana sih yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi orang yang berbakti dan kepada orang tua dan guru. Itu kompetensi dasar kita. Kemudian indikatornya yang terlihat pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian hormat kepada orang tua dan guru dengan benar. Jadi bagaimana sih menghormati orang tua dan guru dengan benar? Kemudian yang kedua adalah menunjukkan dalil nakli. Nah, ada dalil nakli, dalil yang ada dalam Al-Quran sebagai perintah hormat kepada orang tua dan guru dengan baik. Ada dalilnya nanti. Kemudian menganalisa, mencari, membuat keterikatan atau keterkaitan antara dalil tersebut dengan kehidupan nyata kita. Perintahnya bagaimana, terus kehidupan yang ada di sekitar kita atau bahkan kita sendiri, itu apakah ada hubungannya atau tidak. Tujuannya adalah setelah kita belajar bisa mendeskripsikan pengertian hormat kepada orang tua dan guru dengan benar. Kemudian yang kedua menunjukkan dalil. Nah, kalian seperti tadi ya, bisa menunjukkan dalil. Dalilnya apa saja, ya kan? Kemudian mampu mengidentifikasikan perilaku lah ini. Hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Mampu mengidentifikasikan, mampu memperlihatkan, mampu menunjukkan, mampu mengaplikasikan. Baik, sebelum dilanjut pembelajaran kita, supaya berkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Bapak minta kepada Ananda Yogi. Silakan Ananda Yogi untuk memimpin doa. Jadi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa Nah, amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya, mari sama-sama untuk menambah keberkahan kita tadarus bersama-sama. Bapak pimpin, kalian mengikuti ya. Nah, kita akan baca surah Al-Insyirah ya, supaya hati kita lapang, supaya kesulitan-kesulitan kita oleh Allah dimudahkan ya. Ya, Bapak pimpin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mulai bareng-bareng. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Baik, coba anak-anak sekalian perhatikan gambar di samping kita. Ganteng sudah Pak. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ya. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian ketika ada melihat atau mungkin ada ibu kalian ya sedang hamil ya. Apa kaitannya dengan kita? Itu kalau waktu kecil kita dirawat sama orang tua, kalau besar kita merawat orang tua. Oh, gitu ya. Bagus. Ada yang lain? Kira-kira ada enggak kita di dunia ini kalau nggak ada ibu kita yang mengandung kita? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Baik. Ya ingat juga di samping ibu ada seorang ayah ya. Ayah. Ada seorang ayah ya. Karena dengan ayah kita, orang tua kita, bapak kita ya, itu kita bisa hidup sampai umur saat ini ya. Itu adalah perjuangan dari ayah kita, bapak kita yang bekerja mencari nafkah untuk kehidupan kita. Kenapa kita harus hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua? Ya. Baik, coba perhatikan. Bentar. Coba perhatikan. Saksikan ya, lihat tayangan video ya. Kalian bisa melihat video ini, kemudian kalian bisa merasakan apa sih tujuan kita, apa sih manfaat belajar kita pada pagi hari ini. Kalau kalian melihat tayangan ini, insya Allah akan sedikit banyak terbuka pemikiran kita. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi. Channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentar juga di bawah ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah nyata jenazah sahabat Alqamah yang hendak dibakar Rasulullah karena durhaka kepada orang tua dan lebih mementingkan sang istri. Kisah nyata ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Al-Zahabi, cetakan Beirut Darun Nadwa halaman 46. Tonton video ini sampai selesai, semoga menginspirasi. Dahulu, Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah melalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazak di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal dan Syuaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal.
Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan Ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab Ibunda Alqamah. Baik, anak sekalian, nah, setelah menyaksikan tayangan tersebut, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Coba, ada yang tahu? Nggak boleh durhaka. Nggak boleh durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Ada lagi? Virus? Sebaik apapun amalnya, kalau menyakiti ibu maka akan mendapat siksa. Ya, walaupun kita sebaik apapun kita ya, kalau kita seperti tadi ya, sahabat Alqamah itu orang yang sangat soleh ya, banyak ibadahnya, bahkan berjuang bersama Rasulullah. Tapi ketika Alqamah itu menyakiti ibunya, maka Rasulullah pun tidak bisa menolongnya. Ya. Padahal itu tingkat Rasulullah, derajatnya sangat tinggi sekali, tapi tidak bisa menolong Alqamah selama ibunya belum memberikan maaf atau ridhonya. Kemudian sikap apa yang kita pelajari sih pada pagi hari ini, yaitu adalah yang pertama adalah tentang menghormati kedua orang tua, ya kan? Seperti tadi kan, menghormati guru kita sebagai pengganti orang tua di sekolah, ya kan? Kemudian patuh kepada orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu orang tua dan guru dengan ikhlas, tanpa ada paksaan, tanpa ada keterpaksaan. Jadi hormat dan sayang kepada orang tua dan guru adalah menghormati, menyayangi orang tua yang merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua sebagai bentuk balas budi kita. Namun balas budi yang kita buat sebanyak apapun itu belum sebanding dengan pengorbanan ibu kita, ya kan? Ibu kita mengandung kita, ya kan? Ibu kita kemudian melahirkan, ya. Mengandung aja susah payah itu. 9 bulan. Nah, dalam kandungan itu susah payah ibu itu membawa kita kemana-mana, ya kan. Setelah lahir, bahkan melahirkan itu sangat luar biasa sakitnya, ya. Sehingga ada sebuah riwayat ketika seorang ibu itu meninggal karena melahirkan, maka dia akan dihitung sebagai seorang syahid, orang yang meninggal di jalan Allah sehingga berhak masuk surga. Baik. Apa sih yang dimaksud hormat? Hormat adalah secara bahasa menghargai, ya. Sopan santun, memberi penghargaan, itu namanya hormat. Kemudian kalau menurut istilah apa? Yaitu perasaan menghargai yang memiliki kelebihan, baik segi usia, ilmu, kedudukan, pengalaman, juga keimanan. Itu secara istilah. Kalau taat apa? Ada yang tahu taat? Taat kepada orang tua. Maksudnya apa taat itu? Patuh atau menurut. Nah, disiplin itu namanya taat. Kalau menurut istilah adalah mematuhi perkataan atau peraturan yang sudah disampaikan. Itu namanya taat. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang dikatakan taat dan patuh, itu adalah ketika seorang itu mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh orang tua maupun gurunya. Itu namanya patuh, ya.
Nah, perhatikan ini. Kewajiban ya, kewajiban kita menghormat, berbakti kepada orang tua itu langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 23. Coba dibaca. Aulia, coba dibaca. Surah Al-Isra ayat 23. Ada Aulia? Coba salah satu baca dulu. Coba. Coba silakan baca surah Al-Isra ayat 23. Haryana. Ada Haryana? Tidak ada Pak, tidak ada. Ya Pak. Baca Haryana. Baca surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Oke, dah cukup ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah selain orang tua ada yang namanya guru. Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu pengetahuan. Dan guru adalah merupakan pengganti orang tua kita atau bisa dikatakan orang tua kedua kita. Jadi kalau orang tua kita, ayah, ibu kita adalah merupakan orang tua secara biologis, nah, sedangkan atau secara jasmani, nah, sedangkan guru adalah orang tua secara rohani yang memberi kita ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah ibu kita, orang tua kita yang ada di sekolah yang namanya guru, atau mungkin bukan di sekolah tapi di tempat-tempat kita mengaji, ya kan, di musola, di masjid, di TPA, itu namanya guru. Nah, itu adalah menghormati, menghargai, mematuhi, mendengarkan segala apa yang disampaikan oleh guru, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada sebuah dalil dari hadis Nabi yang mengatakan laisa minna malam tuqillu kabiruna wa yarham sughiruna wa ya'rif li alimina, ya. Baik, setelah kita belajar tentang hormat, taat kepada orang tua, nah, sekarang kalian silakan masuk ke grup WA-nya masing-masing ya, untuk mendiskusikan, men-share pengalaman kalian, perilaku-perilaku yang mencerminkan hormat, patuh kepada orang tua. Dan juga kalian mungkin bisa men-share 1, 2 orang, 3 orang ya, saling melengkapi di dalam diskusi tersebut. Perilaku-perilaku yang menunjukkan taat, hormat, berbakti kepada guru. Baik, demikian. Silakan untuk masuk ke grup link masing-masing ya. Baik, kesimpulannya bagaimana? Setelah kalian saling men-share, ya,
saling berdiskusi di grup WA-nya masing-masing. Ya. Kesimpulannya apa? Perilaku-perilaku apa yang menunjukkan berbakti kepada orang tua? Coba yang Virus. Coba sampaikan apa hasil diskusi di grupnya terkait perilaku bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita, kepada guru kita. Silakan. Virus. Silakan. Virus. Ya. Ayo. Silakan sampaikan hasil dari grupnya tentang perilaku, contoh-contoh hormat, patuh, berbakti kepada orang tua dan guru. Silakan. Mematuhi dan menghormati orang tua merupakan amalan mulia. Oh ya, menghormati dan mematuhi adalah perbuatan mulia. Lanjutnya. Dengan menghormati dan mematuhi orang tua kita mendapat banyak hikmah yang Allah berikan. Ya. Yakni kunci surga. Ya, lanjutnya. Dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa ridho Allah bergantung pada ridho kedua orang tua. Ya, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ya, hormat adalah merupakan kewajiban karena perintah Allah, ya kan? Yaitu berbuat baik dengan cara kita berbuat baik, ta'zim, khidmah, memuliakan mereka. Kalau kepada guru bagaimana? Perilakunya apa? Perilaku apa yang harus kita lakukan untuk menghormati guru kita? Mendengarkan saat belajar. Oh, mendengarkan saat belajar, ya bagus ya. Nah, itu termasuk patuh, taat kepada guru, ya memperhatikan apa yang disebut gurunya. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang lain silakan. Teman-temannya Haryana. Bagaimana perilaku kepada guru? Dan yang paling penting dari semua yang sudah disampaikan tadi, bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat 14 serta hadis Nabi yang memang memerintahkan kita untuk berbakti, patuh, hormat kepada orang tua dan guru. Baik. Dengan kesimpulan ini maka selesailah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nantinya kalian semua akan mengerjakan ya soal-soal di link yang akan dibagikan di Google Form ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Nah, selanjutnya insya Allah akan di-share juga tentang sikap kalian di dalam mengaplikasikan kehidupan nyata untuk berbakti hormat kepada orang tua ya. Nanti akan di-share di Google Form ya. Pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kalian sikap hormat patuh kepada orang tua dan guru. Nah, baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada materi minggu depan, yaitu tentang ikhtiar, tawakal, dan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Insya Allah pada minggu depan akan kita pelajari sebagai lanjutan dari materi kita pada pagi hari ini. Demikian. Akhirnya kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa akhiri, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak sekalian. Untuk